Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1 kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Lailiatul Maufiro, guru kelas SD Negeri Maunarjo 4, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Calon guru penggerak angkatan 11 kelas 183A. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk mencapai hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Ada 3 pertanyaan yang harus saya refleksikan pada modul 1.1 ini, yaitu 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mentransfer materi pembelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya ketika mereka sedang mengerjakan soal tugas atau ulangan harian. Serta dalam melaksanakan pembelajaran, guru mendominasi pembelajaran atau dengan metode teacher center, sehingga murid pasif dan motivasi belajar rendah. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya dinilai dari aspek kognitif saja, tetapi dari seluruh aspek pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, tetapi sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan model dan metode pembelajaran serta media pembelajaran yang tepat. Mengenali karakteristik serta kebutuhan belajar siswa. Memastikan setiap siswa mampu berkolaborasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Memberikan keleluasaan sekaligus arah positif bagi siswa untuk berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan konteks sosiokultural yang ada pada masyarakat di lingkungan sekitar, serta memberikan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dan juga menyenangkan. Hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan cara 1. Menuntun siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran keterampilan abad 21 sesuai dengan kode alam dan kode zaman yang memadukan keterampilan berpikir kritis, aktif, komunikatif, dan kolaboratif. 2. Merancang strategi pembelajaran yang aktif dan menyenangkan serta melibatkan student center. 3. Menerapkan sistem among dalam pembelajaran di kelas, yakni Engarso Suntulodo, yang artinya senantiasa menjadi contoh yang baik, Eng Madjo Mangun Karso, yang artinya senantiasa membangun cita-cita yang tinggi, serta Tuturi Handayani, yang artinya senantiasa memberikan motivasi
dorongan positif bagi siswa. Yang keempat yaitu mengimplementasikan nilai-nilai luhur pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam penguatan profil belajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu guru hebat sekalian, Bapak Ibu guru penggerak, tibalah saatnya di sesi kesimpulan untuk kita implementasikan di dalam kelas dalam pembelajaran kepada siswa, yakni 1. Menerapkan nilai-nilai luhur pendidikan yang menghamba pada anak. 2. Melaksanakan pendidikan secara satu kesatuan yang utuh sesuai dengan sosiokultural anak dalam masyarakat. 3. Menuntun pendidikan dan perkembangan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. 4. Pendidikan bukan hanya ilmu akademi saja, namun perlu menanamkan budi pekerti yang baik. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.